Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik generasi kebanggaan Indonesia. Jumpa lagi di channel SDN 18 Merangin bersama Kak Jumadir. Adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke adik-adik sekalian, kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Namun sebelum masuk ke materi, yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah ya. Oke adik-adik sekalian, secara umum perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa sih itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Ya, perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan melalui perkawinan. Sama halnya dengan manusia, berkembangbiak melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ovipar, kemudian yang kedua, vivipar, dan yang ketiga, opovivipar. Apa sih ketiga jenis pembagian ini? Mari kita pelajari. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan melalui cara bertelur. Jadi semua hewan yang bertelur dikategorikan sebagai hewan ovipar. Ciri-ciri umum hewan ovipar yang pertama adalah umumnya tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, dia tidak menyusui. Nah, apa sih contoh-contohnya? Mari kita lihat. Ya, contoh-contoh hewan ovipar yang pertama dari bangsa unggas. Misalnya, ayam, bebek, angsa, dan burung. Contoh yang kedua dari bangsa reptil. Seperti buaya, cicak, komodo, dan lain-lain sebagainya. Contoh yang ketiga dari bangsa amfibi, yaitu katak. Contoh yang keempat dari bangsa serangga, seperti kecoa, jangkrik, nyamuk, dan lain sebagainya. Dan contoh yang terakhir dari bangsa ikan, seperti ikan nila, ikan mas, ikan lele, dan jenis-jenis ikan lainnya. Nah, itulah beberapa contoh hewan yang berkembangbiak secara ovipar atau dengan cara bertelur. Nah, sekarang mari kita lihat perkembangbiakan hewan secara vivipar. Ya, perkembangbiakan hewan secara vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, jadi semua hewan di dunia ini yang beranak atau melahirkan dikategorikan sebagai hewan vivipar. Nah, ciri umumnya kebalikan dari ciri umum hewan ovipar. Umumnya, dia memiliki daun telinga dan dia menyusui anak-anaknya. Contoh-contohnya apa saja sih? Mari kita lihat. Contoh-contoh hewan vivipar adalah kuda, harimau, singa, sapi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh hewan-hewan vivipar. Selanjutnya, mari kita lihat penjelasan hewan ovivipar. Ovivipar adalah perkembangbiakan hewan melalui cara beranak dan bertelur. Ya, jadi ini adalah gabungan antara ovipar dan vivipar. Contohnya apa saja sih? Ya, contohnya yang pertama bunglon, kemudian ular, dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, itulah materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Adik-adik sekalian tetap semangat ya belajar meski di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!